teman-teman dari petisi 100 menyampaikan kepada Pak Mahfud solusi tepat untuk mencegah kecurangan itu adalah memakzulkan Pak Jokowi. Dan itu urusannya partai politik dan DPR, bukan Menko Polhukam. Kalau sepertiga anggota DPR mengusulkan, baru sidang pleno. Kalau 2/3 hadir sidang pleno, bisa jalan. Kalau 2/3 dari yang hadir setuju pemakzulan, bisa diputuskan begitu. Kalau sudah setuju semua memenuhi syarat, harus dibawa ke MK dulu. Itu tidak bakalan selesai setahun. Apakah kalian punya permusuhan sama polisi? Tidak ada. Permusuhan sama TNI? Tidak ada. Permusuhan sama kalangan menteri? Tidak ada. Permusuhan sama dengan partai politik? Tidak ada. Lalu siapa musuh rakyat ini? Mereka mengatakan perusak demokrasi itu Jokowi, istrinya, adik iparnya, Kaisang, dan Gibran. Kan ada 5 aktor penjahat demokrasi sebenarnya. Pertama Jokowi, istrinya, adik iparnya, Kaisang, Gibran. Kalau satu keluarga yang memperkosa Mahkamah Konstitusi bisa membuat rapat itu menjadi pendek, aturan-aturan ditabrak hanya demi meloloskan putra presiden. Dan kejahatan demokrasi di Mahkamah Konstitusi dipimpin langsung oleh adik ipar presiden. Itu kepentingan keluarga. Premanisme politik, terlalu banyak mengelola kepentingan anak dan keluarganya. Kalau rakyat dan seluruh elemen bangsa, lebih khusus partai politik, tergerak atas kesadaran kejahatan politik keluarga Jokowi dan keluarganya, maka mereka bisa sebenarnya mengambil jalan pendek. Upaya memakzulkan atau menggugat presiden itu upaya konstitusional. Juga political will. Kalau kemudian sudah ada tertulisnya, sehari bisa dirapatkan political will. DPR itu berani tidak membongkar kecurangan presiden. Kebetulan Ibu Puan kan sudah buka pintu kan. Oh, kalau isu pemakzulan itu memang tidak berdiri tunggal disuarakan oleh petisi 100. Hampir semua kalangan kan merata kan. Panggilan konstitusi Pak Mahfud itu membuka pintu dan terjalin komunikasi di sana kan. Saya menghubungi secara pribadi Menko Polhukam mulai sadar bahwa dia diangkat itu untuk melayani rakyat, bukan untuk melayani 5 orang tadi. Di jantung kekuasaan, sama-sama resah dengan 5 orang penjahat demokrasi itu kan. Daya yang begitu besar hanya diperalat oleh 5 orang aja kan. Ini tidak boleh. Negara tidak boleh tunduk di bawah keinginan 5 orang. Pak Mahfud itu senyum-senyum ya kan. Ternyata rakyat sudah menemukan musuh bersama. Cuma kan kita punya rekaman itu nggak sempat bagus suaranya. Kalau bocor itu bisa jadi masalah di antara istana dan Menko Polhukam. Menko Polhukam, tangan kanan presiden, mengeluhnya ketika hasil sudah keluar. Baru dikeluhkan nanti publik akan melihat terlambat. Sebagai Menko Polhukam yang berani di tengah seluruh pejabat publik itu ketakutan. Nah ini datang di halaman utama politik kekuasaan, yaitu Menko Polhukam. Hari ini berdiri bersama rakyat mengkritik Anda, merasa terancam dengan ancaman kecurangan. Oposisi maupun Pak Mahfud itu sama-sama seolah-olah saling membesarkan isu pemakzulan. Yang mau cawe-cawe presiden tidak hanya merugikan kami sebagai masyarakat, juga merugikan Anda sebagai calon. Dari hulu ke hilir ada pelanggaran konstitusional yang dilakukan presiden. Kalau pemilu ini curang, terjadi chaos, maka itu bisa dimanfaatkan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya. Untuk menghindari pemilu curang, dan pemilu curang digunakan untuk memperpanjang masa 3 periode, maka jalan pemakzulan itu paling tepat yang diatur oleh konstitusi. Secara konstitusional tidak ada konsep itu ya, memperpanjang masa jabatan dengan cara apapun. Ini kan satu jebakan dilema dalam masalah demokrasi kita hari ini. Maju kena, mundur kena. Seperti telur dan ayam, mana lebih dulu? Pemakzulan dianggap membuat kegaduhan. Tetapi kita juga membiarkan laju kecurangan ini terjadi, ujungnya juga kacau. Ya Jokowi cuti lah sampai bulan Oktober. Karena kebetulan anaknya ikuti dalam kontestasi. Saya khawatir, jangan-jangan nanti akan terjadi people power, akan terjadi ledakan yang tidak bisa dikendalikan.
Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kita di kanal YouTube Medcom.id dalam program Crosscheck. Saya Indra Maulada. Saya kembali lagi akan ajak Anda untuk membahas apa isu yang paling hangat sepanjang pekan ini. Tentu saja tidak jauh-jauh, masih soal menjelang pemilu 2024 yang akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024. Dan pekan ini yang paling hangat adalah ketika kita mendengar ada 22 tokoh masyarakat yang menamakan dirinya Petisi 100 bertemu dengan Menko Polhukam Pak Mahfud MD begitu, lalu pada saat keluarnya muncullah sebuah wacana atau narasi pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Tetapi ini kita ingin buat clear, apakah memang wacana pemakzulan ini sengaja dibawa oleh Petisi 100 ataukah Petisi 100 ini sebenarnya sedang membawa sebuah laporan tentang dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu kepada Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Karena ini menarik, karena Profesor Mahfud MD sendiri merupakan salah satu kandidat cawapres dari nomor urut 3. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Faisal Assegaf. Bang Faisal, saya sapa dulu Bang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Bang Ferry, apa kabar? Assalamualaikum. Baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Saya kembali ke ini supaya clear dulu ini karena yang jelas terlihat di situ dari pemberitaan yang muncul di berbagai pemberitaan tuh Bang Faisal tuh merupakan petisi 100. Jadi ini mungkin dimulai dari ini dulu. Petisi 100 ini siapa sebenarnya Bang Faisal? Siapa? Iya, jadi Petisi 100 jadi siapa? Pak, jadi berawal dari sini Pak Mahfud itu kan menyampaikan pernyataan terbuka ke berbagai media bahwa di Menko Polhukam dibentuk Satgas anti pemilu curang. Ya. Nah, kemudian di ruang publik itu ada kelompok yang selama ini memang juga mempersoalkan pemilu curang. Ya. Nah, kemudian Pak Mahfud itu sepertinya menginginkan, karena kalau dari pernyataan beliau itu kan mengatakan bahwa akan menampung aspirasi dari masyarakat apabila ada dugaan temuan kecurangan soal pemilu. Nah, kemudian saya menghubungi secara pribadi saja, apakah dimungkinkan kawan-kawan dari elemen-elemen oposisi, dari kelompok civil society, dari kelompok akademisi, bisa kita diterima secara formal untuk berdiskusi menyangkut dengan cara pandang kita bersama soal kecurangan isu pemilu. Nah, kemudian Pak Mahfud itu membuka pintu dan terjalin komunikasi di sana kan. Di dalam pertemuan itu saya membuka di awal, memberi pengantar-pengantar tentang bagaimana menghentikan pemilu curang, bagaimana menghadapi ancaman disintegrasi, bagaimana rakyat dan negara ini bisa satu kesepahaman untuk menjaga persatuan nasional sehingga proses demokrasi dari ancaman-ancaman kecurangan ini tidak bisa mengancam kepada disintegrasi. Jadi diskusinya mengalir saja. Nah, kemudian kawan-kawan dari petisi 100 itu menyampaikan solusi bahwa tidak ada cara lain karena semua lembaga pengawasan pemilu rubuh. MK saja udah rubuh, dihancurkan. DPR tidak berperan, partai-partai politik hanya mondar-mandir cuma tanda tangan gaji di DPR sana. Maka ada salah satu cara untuk menghentikan kecurangan pemilu. Karena keterlibatan kekuasaan yang begitu jauh, maka perlu pemakzulan terhadap rejim Jokowi, Presiden Yang pertama Jokowi. ngomong perlu pemakzulan itu siapa, Bang Faisal? Ya, petisi 100 memang itu agendanya. Mereka udah sebelum datang ke Pak Mahfud itu kan sudah ke DPR, kemana-mana. Mereka sudah gaungkan bahwa solusi terbaik untuk menghentikan politik cawe-cawe, kecurangan pemilu yang diakibatkan oleh campur tangan presiden yang terlalu jauh, itu adalah pemakzulan. Okay. Ternyata di dalam diskusi itu juga memang tidak menemukan solusi lain selain itu. Karena ketika kita bertanya kalau presiden misal terlibat dengan keluarga intinya, apa yang bisa dilakukan oleh Pak Mahfud dengan Satgas anti pemilu curang? Nggak ada jawaban. Oleh sebab itu, saya kira memang kalau kita bicara dalam konteks menjaga tidak terjadi anarkisme, tidak terjadi politik yang liar kemana-mana, saluran konstitusi itu bisa digunakan. Hanya saja jalur menuju pemakzulan itu kan terjadi pro kontra karena terkait dengan waktu dan mekanisme.
Tetapi sebagian kalangan juga mengatakan kalau rakyat dan seluruh elemen bangsa, lebih khusus partai politik, tergerak atas kesadaran moral untuk menyelamatkan demokrasi dari campur tangan kejahatan politik keluarga Jokowi, Jokowi dan keluarganya, maka mereka bisa sebenarnya mengambil jalan pendek, langkah-langkah keputusan politik dengan mengambil contoh yang sama di MK. Di MK itu kan contohnya bagus tuh. Adik ipar presiden bisa mempersingkat waktu, bisa memperpendek mekanisme demi meloloskan kepentingan satu anak calon anak presiden untuk dapat tiket sebagai calon wakil presiden. Nah, kalau alat negara yang begitu strategis saja bisa dipersingkat waktunya, mekanismenya dipermudah untuk meloloskan kepentingan pribadi, maka kalau ada ancaman terhadap demokrasi yang merugikan rakyat banyak, DPR juga dong menggunakan cara yang sama, ambil langkah-langkah yang pendek, dicarilah cara yang tidak terlalu rumit, waktunya masih ada, minimal kalau saya usulkan itu begini, kalau pemakzulan agak susah, minimal Menko Polhukam dan petisi 100 itu kemudian juga menggelar pertemuan di DPR, meminta para petinggi di DPR sana mengusulkan ya Jokowi cuti lah sampai bulan Oktober. Karena kebetulan anaknya ikuti dalam kontestasi. Oke. Iya kan? Ya. Itu usulan. Oke, ada beberapa poin sebentar ya Bang. Sebelum lebih jauh yang mau saya gali, tapi saya ingin tahu dari awal, karena ini kan sempat membingungkan nih. Tadi sudah clear, ternyata Bang Faisal itu lebih pada inisiator pertemuan antara petisi 100 dengan Pak Mahfud yang punya Satgas anti pemilu curang. Sebenarnya gitu, berarti Bang Faisal di luar petisi 100. Nah, petisi 100 lah yang pertama kali mempertanyakan dan mencari solusi soal pemakzulan. Karena tidak ada jalan lagi, karena segala institusi menurut mereka adalah sudah rubuh. Jadi percuma bawa ke sana, maksudnya gitu. Tapi kalau posisi Bang Faisal sendiri sebagai inisiator pertemuan itu, dalam konteks pemakzulan sendiri ini menurut Bang Faisal, kondisi hari ini ya, itu Anda setuju atau Anda di luar pemikiran itu? Oh, kalau isu pemakzulan itu memang tidak berdiri tunggal disuarakan oleh petisi 100. Oke. Hampir semua kalangan kan merata kan. Bos, panggilan konstitusi itu cuma satu solusinya untuk menghentikan presiden, yaitu pemakzulan. Kalau tanya saya pribadi, saya bersama keinginan publik. Memang, jadi begini, kita ini mempersingkat saja, menyederhanakan masalah. Kan ada 5 aktor penjahat demokrasi sebenarnya. Ini catatan, 5 aktor penjahat demokrasi dalam kejahatan politik yang mereka perkenalkan, yaitu politik cawe-cawe. Nah, 5 aktor penjahat demokrasi itu pertama Jokowi, istrinya, adik iparnya, Kaisang, Gibran. Tidak banyak orang, hanya 5 orang. Kemudian politik cawe-cawe ini menggunakan sarana instrumen kekuasaan yang disebut dengan ancaman kecurangan. Nah, saya melihat sudah ada kesadaran di pusat kekuasaan. Sekelas Menko Polhukam mulai sadar bahwa dia diangkat itu untuk melayani rakyat, bukan untuk melayani 5 orang tadi. Nah, kita berharap juga dengan kehadiran kawan-kawan kemarin itu, cemas terhadap intervensi kekuasaan Jokowi yang terlalu jauh, dan sudah Mahfud sudah mulai menunjukkan sikap moralnya. Semoga kalangan menteri lain juga ikut cara yang sama. Jadi, saya dukung pemakzulan baik dalam pendekatan konstitusi dengan mekanisme di MPR maupun pemakzulan, gerakan pemakzulan sebagai satu gerakan politik perlawanan terhadap cawe-cawe, politik cawe-cawe. Iya kan? Gerakan sebagai gerakan saja, bukan Iya, dalam kalau konteks. sekarang ini udah gerakan moral. Jokowi sudah dipermalukan oleh petisi 100, mereka bisa kerjasama dengan pembantu presiden, mempermalukan Jokowi, membuktikan bahwa ada keresahan bukan hanya rakyat, tetapi di jantung kekuasaan. Sama-sama resah dengan 5 orang penjahat demokrasi itu kan, yang selalu kemana-mana melakukan politik cawe-cawe. Oke. Ini sederhana. Baik, baik kami saya menangkap yang dimaksud yang kedua tadi maksudnya gerakan moral itu lebih kepada perspektif memberikan cap begitu ya kepada presiden. Oke, tapi pertanyaan saya begini Bang Faisal ke Bang Faisal dari sisi cap terhadap 5 yang Anda sebutkan 5 penjahat demokrasi itu versi Bang Faisal atau memang sudah kesepakatan dalam petisi 100 juga?
Wah, hari ini seluruh media sosial, media mainstream, yang muncul itu kan cuma Jokowi, istrinya, anaknya, adik iparnya, dalam kaitannya dengan election, pemilu. Dan mereka sama-sama mengusung satu model kejahatan politik baru yang namanya politik cawe-cawe. Jadi negara dengan sumber daya yang begitu besar, hanya diperalat oleh 5 orang aja kan. 5 orang yang berpotensi merusak tatanan demokrasi. Nah, karena ini merusak tatanan demokrasi, pelakunya udah jelas 5 orang dan salah satu menteri yang strategis sudah bertemu dengan tokoh-tokoh oposisi. Nah, diperluaslah semangat gerakan moral itu supaya demokrasi kita berlangsung berkualitas, beradab, tidak disandra oleh 5 aktor penjahat demokrasi. Saya sederhanakan masalah supaya jangan kemana-mana, karena ketika ada keinginan misal menggunakan instrumen aparat penegak hukum, instrumen militer, instrumen kepolisian oleh 5 orang ini, semua harus sadar itu tidak boleh. Negara tidak boleh tunduk di bawah keinginan 5 orang yang hanya mengusung kepentingan pribadi dan keluarga. Iya kan? Ya, oke. Baik, saya ke Bang Ferry Dan dulu itu ya sebentar ya. disampaikan oleh petisi 100 loh di forum itu, dan Pak Mahfud itu senyum-senyum, ya kan? Ternyata rakyat sudah menemukan musuh bersama. Senyum-senyum ada komentarnya nggak? Ada mengomentari nggak? Cuma kan kita punya rekaman itu nggak sempat bagus suaranya. Kalau bocor itu bisa jadi masalah di antara istana dan Menko Polhukam. Itu terbatas lah untuk kita lah. Bang Ferry, saya ingin tanya secara aturan main secara ketatanegaraan mungkin ya, bahasanya mungkin hukum tata negara nih. Teman-teman dari ada kelompok LSM atau gerakan lah petisi 100, Bang Faisal sebagai inisiator pertemuan. Saya ini penasaran bertanya gini, dibawalah ini masalah kegundahan publik ada tidak netral, mungkin anggapan ini berarti ada ketidaknetralan dan ada cawe-cawe dan sebagainya. Dibawa kepada Menko Polhukam. Mungkin Menko Polhukam punya, Menko Polhukam punya Satgas Anti Pemilu Curang. Yang menjadi persoalan ini Menko Polhukam ini adalah kandidat gitu. Bang Ferry melihatnya kayak apa ini? Ini apakah sebuah langkah yang oke atau bagaimana sih sebenarnya? Ya, pertama harus dimulai dulu bahwa upaya memakzulkan atau menggugat presiden itu upaya konstitusional. Nah, sebagai upaya konstitusional tentu publik juga butuh langkah-langkah yang menurut mereka bisa dan patut dilakukan. Mau ketemu Menko Polhukam boleh, mau ketemu yang lain boleh, untuk menyuarakan perspektif mereka soal pelanggaran hukum atau sudah tidak terpenuhinya lagi syarat menjadi presiden atau wakil presiden. Nah, meskipun secara undang-undang dasar yang mengajukan itu harus DPR, tetapi kalau rakyat ingin menyuarakan perspektifnya boleh kemana aja. Nah, problematikanya kan ada dua. Satu, yang diajak bicara adalah Menko Polhukam, tangan kanan presiden dalam bidang koordinasi, bahwa telah terjadi pelanggaran politik, hukum, dan lain-lain. Dan kedua, beliau itu sekaligus calon presiden. Jadi kurang lebih saya menangkap wakil presiden ya. Saya kurang lebih menangkap begini. Anda memang tangan kanan presiden, tapi yang mau cawe-cawe presiden dalam proses pemilu, dan itu tidak hanya merugikan kami sebagai masyarakat, juga merugikan Anda sebagai calon. Nah, dengan kapasitas dan wewenang yang dimiliki, harus dilakukan sesuatu di ruang eksekutif itu. Nah, urusan legislatif sebagai syarat formilnya, dia publik ngurus dan partai-partai yang ngurus. Jadi mungkin ini dua jalur yang tidak ditempuh publik dalam proses pemakzulan itu. Jadi ya Prof. Mahfud harus merespon dengan baik, karena kalau saya lihat ya, kecurangan itu kan sudah terlihat dan terpampang di depan mata. Mau disadari dengan perlawanan atau dilihat saja dalam keadaan diam, kan pilihannya sederhana. Nah, pilihan-pilihan politik itu juga sepertinya diambil oleh publik dengan membangun kesadaran tidak hanya publik luas, tetapi juga mungkin penyelenggara negara. Nah, saya kembali ke Bang Ferry sekarang. Jadi intinya ketika publik itu membawa ke Pak Mahfud, walaupun kita sekarang saat ini melihat Pak Mahfud tidak hanya Menko Polhukam, tapi juga salah satu kandidat, sementara
Pak Mahfud sedang bertarung dengan apa namanya kandidat yang salah satunya adalah anak presiden, ini menjadi masalah atau hanya boleh-boleh saja nih Bang Ferry? Ya, dari awal kan proses persaingan kompetisi kepemilian kita kan sudah masuk jalur curang yang menurut saya tidak sehat. Tidak elok sebenarnya Presiden membiarkan keluarganya terlibat dalam kompetisi. Karena mau tidak mau pasti tidak akan berimbang, Pak Indra. Contoh ya, sederhana saja, jadi pakai logika saja. Kalau anak presiden melakukan pelanggaran, contohnya bagi-bagi susu yang tidak terdaftar di Car Free Day, gitu ya. Siapa yang berani negur? Polisi tidak bisa, bawahan presiden. Bawaslu tidak bisa karena di dalamnya ada sentra gakumdu, isinya polisi dan jaksa, bawahan presiden. Siapa yang mau menegur? Nah, ini kan problematika bagaimana tidak fairnya proses itu. Nah, kalau saya memang melihat pilihannya mau membangun kesadaran. Ini publik sudah melihat bagaimana proses curang dan berpihak kepada salah satu kandidat. Nah, Anda sebagai kandidat lain yang kebetulan adalah Menko Polhukam merasa dirugikan atau tidak? Melakukan sesuatu atau tidak? Sebelum nanti mengeluhnya ketika hasil sudah keluar. Baru dikeluhkan nanti publik akan melihat terlambat. Oleh karena itu, upaya teman-teman petisi 100 untuk membangun kesadaran itu sah saja kepada siapa yang menurut mereka secara kepentingan politik, karena publik juga berhak berpolitik, kemana paling masuk akal agar ini disuarakan dan nyaring suaranya. Nah, itu pilihan yang menarik dan bagus sekali ya. Cara-cara publik menyadari hak-hak konstitusionalnya, menyampaikan di ruang-ruang yang secara politik bisa digaungkan dengan baik. Oke, nah sekarang saya ingin masuk sedikit teknis. Tadi kalau memang betul itu adalah sebuah langkah yang diinginkan Pak Makzulan, maka itu harus berangkat ke parlemen, di DPR dan lain sebagainya. Bisa disebut, bahkan kalau nggak salah kutip ya, Pak Mahfud menyebut itu bisa setahun, lebih malah. Long way to go. Tapi ketika apa yang dimaksudkan Pak Faisal tadi ada yang soal kedua, poin kedua, yaitu sebuah gerakan moral untuk ibaratnya membentuk perspektif aja bahwa presiden ini sudah layak untuk dimakzulkan, kan begitu kurang lebih dari Pak Bang Faisal tadi. Sementara banyak catatan dari petisi 100 juga dan kita baca berbagai kelompok masyarakat yang protes terhadap soal dugaan ketidaknetralan ini sudah terlalu kentara. Artinya perlawanannya hanya sampai pada gerakan moral saja Bang Ferry. Karena sisi konstitusional yang kalaupun itu mau ditempuh sangat panjang sekali jalannya. Kata siapa itu Mas Indra? Kata enggak ya? Mahfud. Jadi sebenarnya perspektifnya harus dilihat sebagai political will. Memang ada batasan waktu, misalnya sidang di MK itu maksimal 90 hari. Jadi harus di bawah 90 hari itu harus selesai. Di DPR juga political will. Kalau kemudian sudah ada tertulisnya, sehari bisa dirapatkan oleh DPR begitu ya. Sepanjang ada 25 orang dari fraksi yang berbeda, minimal 2 fraksi, menandatangani usulan tertulis. Nah, kalau itu bisa terjadi ya cepat, sehari bisa. Cuman kan ini bicara political will. DPR itu berani tidak membongkar kecurangan presiden, memaparkan kepada publik begitu ya apa saja yang sudah terjadi. Kalau saya lihat ini sederhana, dari hulu ke hilir ada pelanggaran konstitusional yang dilakukan presiden. Buktinya sederhana, dari hulu misalnya. Jokowi di periode kedua saja untuk disumpah sudah telat waktu itu, 4 jam telatnya. Secara konstitusional dilanggar itu dari hulu tuh. Dari kemudian di hilirnya kita bisa lihat bagaimana undang-undang pemilu dipermainkan. Belum lagi undang-undang yang lain. Bagaimana permainan paman dan keponakan. Jadi banyak sekali. Belum lagi kebohongan yang menurut publik itu celah. Kan di konstitusi kita pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar itu kan mengatakan ada 2 mekanisme seorang presiden dapat diberhentikan. Satu, kalau dia melanggar hukum, yaitu berupa suap, korupsi, pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela.
perbuatan tercela itu termasuk bohong. Nah, kalau dibuat bohong tuh banyak sekali itu catatannya. Bang Faisal deh tanya. Mungkin sudah 100 berapa gitu ya catatan kebohongan itu. Nah, yang kedua, kalau kemudian tidak memenuhi syarat menjadi presiden, apa salah satu syarat yang dihebohkan adalah apakah beliau betul-betul punya ijazah? Misalnya. Kalau tidak bisa dibuktikan, wah itu gawat sekali itu. Sudah syarat tidak penuhi jadi presiden dan bisa dimakzulkan. Jadi banyak catatan yang kemudian bisa dilakukan, tinggal kalau bicara sisi formil ya, political will dari partai-partai yang merasa bermasalah dengan presiden, jalan atau tidak. Kalau dilihat publik, ya petisi 100 dan lain-lain, sudah disampaikan ke depan publik, mereka punya catatan ada permasalahan terhadap Presiden Jokowi. Nah mudah-mudahan nih kepentingan publik berkesinambungan dengan kepentingan politik di Senayan. Atau setidak-tidaknya Senayan mendengarlah. Ya. Petisi 100 kan bisa dipanggil, dengarkan alasannya, dan dilakukan. Jadi jangan gini, partai-partai di Senayan yang bermasalah dengan Presiden, sadar ada masalah Presiden, tapi tidak mampu mengomentari karena potensi tersandera kepentingan politik yang maha kuat. Nah ini kan dua hal yang menurut saya harus betul-betul bisa bersinergi ya untuk bicara langkah-langkah konstitusional pemakzulan. Ingat Mas Indra, impeachment itu pilihan konstitusional. Nggak boleh marah juga jadi presiden. Nah, karena presiden sendiri yang mengatakan mau cawe-cawe. Sementara presiden tidak diperbolehkan secara etik cawe-cawe. Bang Ferry, saya coba garis bawahi lagi supaya ini lebih clear. bukan nggak clear yang tadi, maksudnya supaya lebih untuk menyimpulkan ke masyarakat yang awam menyaksikan ini. Jadi sebenarnya proses impeachment itu secara teknis ini apa nggak tahu legal atau formilnya, teknis hukumnya itu tidak panjang sebenarnya, tapi political will-nya yang bisa menjadi panjang. Political will-nya yang bisa menyebabkan panjang. Kalau sebenarnya political will menyatakan memang terbukti terang-benderang dan harus dilakukan perlawanan konstitusional melalui proses impeachment, yang menurut saya akan sangat simpel ya. Kalau partai-partai kemudian melakukan bersama-sama dan kemudian proses di Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan pembuktian cepat. Orang ketika kasus KTP dan paspor aja dulu itu 1 hari sampai 3 hari itu kalau mau dihitung-hitung ya. Dan selesai. Nah sekarang kan tinggal apakah ruang-ruang political will itu betul-betul bisa berjalan atau political will itu sedang terancam. Nah itu hal yang berbeda itu ya. Oke, saya beralih ke Bang Faisal lagi. Bang Faisal kan sebelumnya sudah juga setelah dari kantor Menko Polhukam, setelah itu kemudian juga berbicara di media, di Metro TV ya dengan Bang Aceh Hasan Satsili. Waktu itu saya menyimak juga bahwa mengatakan di situ buat apa lagi ada upaya-upaya atau mengusulkan pemakzulan. Sekarang proses pergantian kepemimpinan nasional itu sedang berjalan, tinggal kurang sebulan lagi nih, artinya 14 Februari kan sudah ada pemilu gitu. Akhirnya kesimpulannya seolah-olah buat apa sih bikin-bikin pemakzulan? Bang Faisal punya pandangan seperti apa kalau soal ini? Iya, itu pernyataan yang konyol saja, pernyataan yang tidak berkualitas. Dia menghitung pemakzulan itu dalam kaitannya dengan berhadapan dengan election. Sementara suara yang muncul itu tidak ada hubungan dengan pemilu. Karena menghitung masa kekuasaan Jokowi itu sampai bulan Oktober. Dan kemudian juga kalangan oposisi ini juga masih cemas dengan tujuan politik Jokowi itu untuk melanjutkan 3 periode. Karena ada anggapan mereka melihat kalau pemilu ini curang, terjadi chaos, maka itu bisa dimanfaatkan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya. Ya kan? Oleh sebab itu untuk menghindari pemilu curang dan pemilu curang digunakan untuk memperpanjang masa 3 periode, maka jalan pemakzulan itu paling tepat yang diatur oleh konstitusi. Jadi sekali langkah itu bisa mengantisipasi pemilu curang dan sekaligus mengantisipasi kalau potensi pemilu curang dibiarkan bisa dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi untuk mengeluarkan dekret kemudian dia memperpanjang 3 periode. Nah semua ini kan tidak ada jaminan di dalam proses demokrasi ini. Oleh sebab itu saya mencoba menjembatani
perwakilan para akademisi, para oposisi. Ya. Yang saya lihat Pak Mahfud itu kan berdiri di sana tidak sebagai calon wakil presiden, tapi sebagai Menko Polhukam yang berani di tengah seluruh pejabat publik itu ketakutan. Nah itu menarik, karena kalau kita hitung presiden, wakil presiden, Menko Polhukam, mereka bertemu dengan otoritas yang ketiga, bahkan kedua sesudah presiden. Ini satu otoritas yang membicarakan masalah yang strategis, urgen, dan sensitif, yang selama ini tidak ada satupun ruang di parlemen membuka secara terbuka untuk membicarakan pemakzulan, isu kecurangan, tentang ancaman disintegrasi, tentang masalah-masalah strategi. Nah ini datang di halaman utama politik kekuasaan, yaitu Menko Polhukam. Jadi kalau mau dilihat secara peristiwa politik pertemuan tokoh-tokoh kritis oposisi Menko Polhukam, bahan yang Anda percayakan sebagai orang penjaga kekuasaan Anda, hari ini berdiri bersama rakyat mengkritik Anda, merasa terancam dengan ancaman kecurangan. Bahkan sama-sama yang saya bilang itu kan, baik oposisi maupun Pak Mahfud itu sama-sama seolah-olah saling membesarkan isu pemakzulan. Nah, barangkali ini adalah sinyal kepada partai politik yang tadi dibilang oleh Bung Ferry tadi, mereka masuk ke political will, ada ruang politik negara di sana, mereka membuang seluruh kepentingan politik praktis dalam rangka untuk mencegah kualitas demokrasi ini tidak dirusak oleh 5 penjahat demokrasi, yaitu Jokowi, istrinya, adik ipar, Kaisang, dan Gibran. Itu perlu diingat-ingat, kita perlu sosialisasi. Karena saya sudah konfirmasi ke seluruh elemen rakyat, kepada petisi 100, apakah kalian punya permusuhan sama polisi? Tidak ada. Permusuhan sama TNI? Tidak ada. Permusuhan sama kalangan menteri? Tidak ada. Permusuhan sama dengan partai politik? Tidak ada. Lalu siapa musuh rakyat ini? Mereka mengatakan, perusak demokrasi itu Jokowi, istrinya, adik iparnya, Kaisang, dan Gibran. Dalam satu modus politik cawe-cawe yang menggunakan sarana instrumen kekuasaan untuk melanggengkan kepentingan keluarga. Jadi kalau ada kesadaran itu di pusat kekuasaan Pak Menko Polhukam, kesadaran itu juga ada di rakyat, kalau itu terbangun kan bagus. Berarti orang sudah menuju pada pikiran yang sederhana saja. Tinggal bagaimana Bung Ferry dan kawan-kawan merancang jalan pintas, mekanisme konstitusi yang tidak mempersulit rakyat untuk menyalurkan hak mereka di parlemen. Tadi saya beri contoh, ada satu keluarga yang memperkosa Mahkamah Konstitusi, bisa membuat rapat itu menjadi pendek, aturan-aturan ditabrak, hanya demi meloloskan putra presiden. Dan kejahatan demokrasi di Mahkamah Konstitusi dipimpin langsung oleh adik ipar presiden, didukung oleh presiden dalam rangka meloloskan anak presiden. Itu kepentingan keluarga. Mereka bisa hancurkan semua aturan. Mereka perpendek mekanisme. Maka rakyat juga harus menggunakan kemampuan politik, kesadaran politik mereka di jalur parlemen untuk menghentikan itu semua. Kalau tidak terjadi langkah-langkah pendekatan konstitusi, saya khawatir jangan-jangan nanti akan terjadi people power, akan terjadi ledakan yang tidak bisa dikendalikan. Ya. Itu kan yang kita khawatir. Bang Faisal, tapi ada juga sebagian kekhawatiran yang mungkin ini tidak terlalu ini ya, agak awam ya, tapi kekhawatiran itu mulai bermunculan dan diskusi-diskusi di kalangan masyarakat itu seperti gini misalnya. Kalau misalnya wacana pemakzulan berjalan lalu gaduhlah di DPR dan segala macamnya, apakah itu tidak menghambat proses pemilu yang berjalan sekarang? Karena khawatirnya kalau proses itu terhambat dan terganggu, maka justru ada keuntungan dari sisi kekuasaan yang justru sebenarnya dikritik tadi atau yang diupayakan untuk di 3 periode atau perpanjangan lah paling tidak, penundaan pemilu misalnya. Ini kan satu jebakan dilema dalam masalah demokrasi kita hari ini. Maju kena, mundur kena. Seperti telur dan ayam, mana lebih dulu. Jadi baik dari kubu oposisi mengajukan pemakzulan dianggap membuat kegaduhan. Tetapi kita juga membiarkan laju kecurangan ini terjadi, ujungnya juga kacau. Dan kalau semua dua kekacauan itu muncul, maka orang berpersepsi, berarti ini untuk tujuan melanjutkan 3 periode. Oleh sebab itu saya mengatakan bisa mengunci itu semua
Buat apa kita pemilu tuh kalau tidak ada kepastian? Kecurangan tidak bisa diantisipasi. Orang sekelas Pak Mahfud saja itu bingung sehingga harus menggunakan suara oposisi yang satu-satunya yang tersedia pemakzulan. Kalau masih ada di rapat itu pikiran cemerlang, cara mengantisipasi yang bisa menjamin demokrasi ini tidak dicurangi, kan tidak muncul isu pemakzulan. Nah, iya kan? Artinya Pak Mahfud bisa mengatakan begini, oke, untuk mencegah pemakzulan, seluruh elemen rakyat tidak butuh pemakzulan untuk menjatuhkan Jokowi, tidak perlu sejauh itu untuk mencegah kecurangan misalnya kan. Tapi ada cara yang bagus, datang ke kantor Menko Polhukam dalam jumlah yang banyak lagi, sampaikan surat terbuka agar saya sampaikan ke Presiden Jokowi apa permintaan kalian, misal minta Pak Jokowi cuti sampai bulan Oktober untuk menjaga netralitas kekuasaan terhadap demokrasi. Itu kan juga bagus solusi. Nah, semua itu tersedia. Cuti sampai 20 Oktober. Sampai Oktober, bulan Semua Oktober. selesai. Berarti Sampai masa periodenya dong, berarti sampai berakhir. Kan rakyat kan tidak berdiri secara tunggal memilih Presiden Jokowi. Mereka juga memilih Maruf Amin. ya. Karena Presiden Jokowi sudah memimpin kegaduhan, kekacauan, premanisme politik, terlalu banyak mengelola kepentingan anak dan keluarganya. Ya udahlah, cara pengusiran itu bahasanya cuti. Jangan bikin onar, jangan bikin gaduh. Toh anaknya kan lagi ikut di dalam kontestasi kan. Jadi ini hanya mencari-cari solusi. Solusi mana yang bagus. Kalau semua kacau sana tidak ada kepastian sini begini sini. Ya saya khawatir. Saya khawatir aja. Kita dikasih harapan palsu demokrasi tanpa ada jaminan dan ujungnya kita mengarah kepada langkah-langkah yang lebih memperkuat kekuasaan Jokowi untuk 3 periode. Dan pada akhirnya semua gigit jari. Jadi saya mau kasih solusi, selain pemilu dijalankan, saya sudah bilang buat kawan-kawan di petisi 100, daftarkan aja dulu. Kebetulan Ibu Puan kan sudah buka pintu kan, diminta untuk datangi DPR. Resmi Ibu Puan mengatakan buat kawan-kawan yang mau menyampaikan aspirasi pemakzulan datang ke DPR. Ya. Nah, kita sambut itu undangan itu. Daftarkan dulu. Ya, Daveris, sedikit paparan deh. Misalnya kalau misalnya tadi kan Bang Faisal sebut maju kena, mundur kena. Karena tadi dari pertanyaan soal kalau dilakukan proses pemakzulan sekarang, ada kegaduhan politik dan lain sebagainya di DPR, ini bisa menghambat pemilu. Tapi kalau, dan bisa ujung-ujungnya nanti mengeluarkan sebuah aturan, ujung-ujungnya perpanjangan atau penundaan pemilu. Benar begitu nggak sih Bang Ferry kira-kira secara aturannya? Secara konstitusional tidak ada konsep itu ya. Bagaimanapun kan azas pemilu itu kan langsung bebas, rahasia, jujur dan adil dan dilangsungkan 5 tahun sekali. Jadi mau tidak mau harus dilangsungkan 5 tahun sekali dan masa jabatan presiden harus berganti 5 tahun sekali. Jadi hampir bisa dipastikan kalau konstitusionalitas bernegara kita stabil, tidak akan ada upaya-upaya memperpanjang masa jabatan dengan cara apapun. Karena itu tidak ada dalam bagian dari konstitusi kita. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah bagaimana melakukan pemilu yang sesuai dengan azas, taat prinsip-prinsipnya, sementara orang nomor 1 di Republik secara gamblang terlibat dalam upaya mempermainkan pemilu. Nah, pilihan-pilihannya juga menurut saya harus benar ya. Misalnya kalau kemudian dikatakan presiden itu cuti, ini akan jadi presiden pertama ya yang cuti di muka bumi ini ya. Sulit begitu ya, kecuali kan konstitusi kita bilang kalau berhalangan tetap yang berupa mangkat dan lain-lain itu baru bisa digantikan ban serapnya yang namanya wakil presiden. Tapi pernyataan-pernyataan publik seperti ini bisa dimaklumi karena ketidakpercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Kalau dilihat hasil penelitian Temis Indonesia kemarin, menurut saya catatan luar biasanya hampir di seluruh ranah pemilu sudah ada kecurangan atau setidaknya potensi akan dilakukan kecurangan.
Jadi luas sekali kecurangan pemilu hari ini dan ini tidak akan berlangsung fair. Kalau presiden mengatakan dia akan netral, itu tidak diterima logika karena yang bertarung anaknya, gitu ya. Dan bagaimana kemudian diperlihatkan dengan kebijakan atau putusan peradilan yang berpihak pada anaknya. Pangkal masalahnya di sana presiden menunjukkan keberpihakan dan pemilu dilangsungkan dengan cara-cara yang tidak benar. Jadi saya heran juga kalau dulu seandainya Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa ada langkah-langkah curang dalam pemilu ketika berhadapan dengan presiden, hari ini Pak Prabowo menjadi bagian dengan Pak Presiden untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang akan merugikan seluruh rakyat Indonesia. Jadi bagi saya masalahnya yang harus diselesaikan dan pilihan petisi 100 untuk memastikan agar orang yang punya masalah untuk diselesaikan secara konstitusi itu lebih benar. Kalau presiden diberhentikan, barulah wakil presiden boleh naik. Nah, apakah ini ada korelasinya dengan pemilu? More or less ya, mau tidak mau akan ada suasana dan kondisi yang berbeda dalam pemilu kita. Ketika dua agenda politik penting berjalan, pemilu satu itu, maka akan ada nuansa yang akan mengganggu. Sekali lagi, Tapi dua sebenarnya agenda terpisah ya, Bang Ferry ya. Pemakzulan tuh nggak akan ada hubungannya dengan jalannya pemilu sebenarnya ya. presiden kan peserta, calon presiden adalah peserta pemilu. Ya. Sementara presiden bukan peserta pemilu. Presiden adalah orang yang kemudian harus mempertanggungjawabkan kalau tuduhan itu benar. Jadi dua yang terpisah. Tetapi sekali lagi tentunya akan ada agenda politik besar yang harus dijalankan berdekatan. Walaupun kalau presiden terbukti ya bisa saja pemilu jalan dengan lebih baik, sementara masalahnya diselesaikan gitu ya. Oke, kita lihat perkembangannya ke depan. Terima kasih. Kalau begitu, Bang Ferry Amsari atas waktunya di crosscheckmedcom.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Saat. Ya, baik, itu tadi diskusi singkat kita di akhir pekan kali ini soal wacana yang dimunculkan tentang memakzulkan Presiden Joko Widodo di tengah-tengah jalannya pemilu karena petisi 100 yang membawa agenda ini dan membawanya kepada Menko Polhukam, meskipun kita tahu Menko Polhukam adalah salah satu kandidat dari Pilpres kali ini begitu. Ini terlihat tentang bagaimana agenda politik kita di tahun ini semakin memanas. Kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa dan terus saksikan Crosscheck setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.